Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rohit Firasal Riyadi akan menjelaskan mengenai AI atau Artificial Intelligence. Kemudian ada pengertian AI atau Artificial Intelligence. AI atau yang biasa dikenal sebagai kecerdasan buatan adalah kemampuan komputer untuk meniru aktivitas manusia dan mengeksekusi tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Berkembangnya teknologi membuat banyak terobosan baru yang membantu pekerjaan manusia. Salah satunya adalah AI. AI mulai dikembangkan hingga mencakup berbagai bidang, mulai dari bidang ekonomi, sosial, hingga pendidikan. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat dari AI. Tujuan utama dari kecerdasan buatan atau AI adalah untuk menciptakan sistem yang mampu beroperasi secara otomatis, meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam berbagai tugas, dari pengolahan data besar hingga pengambilan keputusan yang kompleks. Melalui kemampuan ini, AI bertujuan untuk mendukung dan memperkaya kehidupan manusia, membantu dalam pemecahan masalah global, mempercepat inovasi, dan memungkinkan penemuan baru dalam sains dan teknologi. Selain itu, AI diharapkan dapat meningkatkan kualitas interaksi manusia dengan teknologi, menyediakan alat untuk pemahaman yang lebih dalam tentang dunia alam dan sosial kita, serta memfasilitasi kolaborasi antara manusia dan mesin, membuka jalan untuk kemajuan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam berbagai bidang. Kemudian ada contoh penerapan AI dalam berbagai bidang. Dalam bidang pendidikan, di sini ada implementasi kecerdasan buatan ChatGPT atau Generative Pre-trained Transformer dalam belajar. Implementasi kecerdasan buatan seperti ChatGPT dalam pembelajaran telah membuka peluang baru untuk pendekatan pembelajaran yang lebih interaktif dan personal, dengan kemampuan untuk menyediakan respon yang cepat dan terstruktur terhadap pertanyaan siswa, serta menyajikan konten pembelajaran secara dinamis sesuai dengan kebutuhan individu. Teknologi ini dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan mendukung pembelajaran berbasis pengalaman. Selain itu, ChatGPT juga dapat berfungsi sebagai asisten belajar yang tersedia 24/7. Kemudian dapat membantu siswa dalam menjawab pertanyaan, memberikan penjelasan tambahan, serta memecahkan masalah, sehingga memperluas aksesibilitas pendidikan dan meningkatkan efektivitas pembelajaran di era digital ini. Kemudian ada implementasi penggunaan kecerdasan buatan dalam pembentukan daerah. Implementasi penggunaan kecerdasan buatan dalam pembentukan daerah memiliki dampak buruk yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah risiko penyalahgunaan atau bias dalam pengolahan data oleh sistem AI, yang dapat menghasilkan peraturan yang tidak adil atau diskriminatif terhadap beberapa kelompok masyarakat. Selain itu, ketergantungan berlebihan pada teknologi AI dalam proses pembentukan peraturan dapat mengurangi keterlibatan partisipatif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang demokratis. Hal ini dapat menghasilkan peraturan yang tidak mencerminkan kebutuhan atau aspirasi masyarakat secara menyeluruh, sehingga mengurangi legitimasi dan penerimaan terhadap peraturan tersebut. Oleh karena itu, penting untuk mengimbangi penggunaan kecerdasan buatan dengan pengawasan manusia yang cermat dan partisipasi aktif masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah, guna meminimalkan dampak buruk yang mungkin akan timbul. Kemudian
Ada implementasi AI dalam bidang pertanian. Dalam jurnal tersebut, penelitiannya bertujuan untuk merancang model sistem informasi pertanian berbasis IoT atau Internet of Things sebagai media untuk meningkatkan presisi kualitas hasil penelitian. Sistem ini menyusun data secara tabular, mencakup data angka dari tanah, tanaman, dan ketersediaan air, serta data spasial yang meliputi luas dan posisi lahan pertanian. Metodologi yang digunakan melibatkan analisis sistem pertanian atau Farming System Analysis (FSA) dan perancangan sistem informasi dengan pendekatan berorientasi objek. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengatasi fluktuasi tingkat kelayakan panen di sektor pertanian, yang kini tidak hanya terbatas pada lahan tidak produktif, tetapi juga merambah ke lahan produktif. Jadi, dengan adanya AI dalam sistem pertanian dapat meningkatkan presisi hasil pertanian, serta sistem tersebut diharapkan dapat mengatasi fluktuasi tingkat kelayakan panen dengan efektif, dan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian, serta dapat mengoptimalkan biaya produksi. Kemudian ada kecerdasan buatan dalam hal otomatisasi layanan. Kecerdasan buatan atau AI semakin membentuk kembali layanan dengan melakukan berbagai tugas, yang merupakan sumber utama inovasi, namun mengancam pekerjaan manusia. Perkembangan teori penggantian pekerjaan AI untuk mengatasi dampak bermata dua ini. Teori menentukan 4 kecerdasan yang diperlukan untuk tugas-tugas layanan mekanis, analitis, intuitif, dan empati, menjabarkan cara perusahaan harus memutuskan antara manusia atau mesin untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Perkembangan tugas AI penggantian dari kecerdasan yang lebih rendah ke yang lebih tinggi menghasilkan pergeseran yang dapat diprediksi dari waktu ke waktu dalam kepentingan relatif dan dari kecerdasan untuk karyawan yang sifatnya melayani. Tujuannya adalah menggantikan atau meningkatkan kinerja manusia dalam tugas-tugas tertentu, mulai dari yang mekanis hingga yang intuitif dan empati, dengan fokus pada efisiensi dan kualitas layanan. Jadi, kecerdasan buatan atau AI dapat mengancam pekerjaan manusia, karena dengan adanya AI sudah dapat memenuhi teori 4 kecerdasan yang diperlukan dalam tugas layanan mekanis, analitis, intuitif, serta empati. Hal tersebut yang membuat AI menjadi sebuah ancaman bagi pekerjaan manusia, dikarenakan AI dapat bekerja lebih cepat dan efektif dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja manusia dalam tugas tertentu mulai dari mekanis, intuitif, empati, serta berfokus pada efisiensi dan kualitas layanan. Kemudian ada penggunaan teknologi kecerdasan buatan dalam proses audit keuangan, tantangan dan peluang. Menurut Horton, menjelaskan bahwa kecerdasan buatan atau AI adalah sebuah cara untuk mengotomatisasi proses berulang dengan aturan yang sudah ditentukan, sehingga menciptakan sebuah teknologi yang dapat mempercepat dan mempermudah pekerjaan akuntan. Kemampuan yang dimiliki oleh kecerdasan buatan atau AI merupakan tantangan besar untuk akuntan. Kemampuan akuntan akan dibandingkan dengan kecerdasan buatan. AI dapat melaksanakan tugas audit dengan cepat dan tepat, sehingga penggunaan AI dalam bidang ekonomi ini juga memiliki pengaruh yang besar. Kecerdasan buatan atau AI akan bekerja layaknya pekerjaan manusia, terutama sangat membantu dalam mengerjakan pekerjaan
yang frekuensinya tinggi atau berulang. Jika dilakukan secara manual, maka akan membutuhkan waktu yang lama. Teknologi yang sudah terotomatisasi sangat membantu menyelesaikan pekerjaan dengan cepat. Pengembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI dapat mengurangi kesalahan pengerjaan manual dan mempercepat pekerjaan yang berulang. Jadi, dalam hal ini, AI berperan sebagai layanan yang dapat melaksanakan perhitungan jumlah besar dalam waktu yang cepat dan hasil yang tepat secara otomatis. Jadi, kesimpulannya adalah AI merupakan salah satu contoh dari perkembangan teknologi yang membantu manusia dalam menyelesaikan tugasnya dengan cara yang cepat dan tepat. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya bahwa AI dapat menyelesaikan berbagai macam tugas dari berbagai bidang. Terlepas dari kelebihan yang ada pada AI, terdapat juga kekurangan, salah satunya berupa ancaman digantikannya pekerjaan manusia oleh AI. Oleh sebab itu, kita harus bisa menyikapi perkembangan teknologi dengan sangat baik dan cermat. Sekian pemaparan AI. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.